Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya guys, sahabat jelajah desa Kluwut dan desa-desa di seluruh Indonesia yang ada lainnya. Malam ini saya mengikuti selamatan atau ritual atau doa di salah satu kapal di desa Kluwut ya. Kita tanyakan ritualnya apa atau selamatan memakai doa apa dan tujuannya apa. Nanti ini setelah kita selesai ritual ini lagi pada santap malam atau makan-makan berkat ya guys ya. Ini coba kita ke sana nanti ustadznya. Dan ini setelah bacaan doa atau ritual selesai ya guys. Ya guys, ini langsung Bututi ke rumahnya. Ini tadi mau wawancara di kapal tapi banyak orang, terus ada keperluan lagi, dan ini dengan tanya langsung ke Kiai Kampung. Ini Pak Ustadz Kiai Kampung kayaknya. Nah, Pak Ustadz mohon maaf ganggu. Tadi kan namanya ada ritual ya, ritual istilahnya di atas kapal. Itu ritual apa Pak? Jadi ya ada dua versi sih ya. Bisa disebut ritual, bisa disebut tawasul. Intinya tawasul. Tawasul itu apa sih? Tawasul itu perantara. Perantara. Jadi mohon kepada Allah. Ujung-ujungnya sih selain Allah nggak ada yang memberi manfaat, nggak ada yang memberi madorot. Hanya saja dikaitkan dengan idza dzukira sholeh fangzili rohmah. Ketika disebutkan hamba-hamba Allah yang soleh, maka akan diturunkan rahmat oleh Allah. Termasuk ritual tadi ya. Termasuk ritual manakib Abdul Qadir Jailani, terus istighosa yang lain. Terus tadi ritual manakib tujuannya apa Pak? Yaitu intinya mohon pada Allah dengan perantara hamba-hamba Allah yang soleh, kekasih-kasih Allah yang soleh, sehingga bisa dijadikan wasilah atau perantara, karena kita berkeyakinan bahwa wali-wali Allah secara kasat mata sudah meninggal dunia, hakikatnya tidak masih bisa mendengar. Nah, terkait kapal tadi ya, kapal besar itu kenapa dari Sohibul Hajat ya, itu kira-kira mintanya apa atau harapannya apa tadi dengan ritual manakib? Ya semoga atau dengan harapan dibacakan manakib karena minta langsung pada Allah dengan perantara Abdul Qadir Jailani, ya mohon keberkahan. Termasuk membaca bacaan tadi ya. Lah itu bacaan apa itu tadi? Itu sejarah. Jadi riwayat hidup Syekh Abdul Qadir Jailani selama hidupnya melalui berbagai macam proses untuk menjadi kekasih Gusti Allah. Makanya
ulama-ulama khos sejak dulu sampai sekarang itu menyebutnya Sultanil Aulia. Apa ada efeknya setelah dibacakan itu kepada Sohibul Hajat yang punya kapal agar punya harapan atau hajat-hajat gitu Pak? Ya itu efeknya. tadi, jadi efeknya ya minta berkah pada Allah hanya perantaraan dengan kekasih Allah. Dengan berdasarkan idza dzukira sholeh fantazilur rahmah. Iya. Terus tadi saya mengikuti juga ada bacaan sholawat dan bacaan-bacaan lain itu juga ada efeknya. Apa menunjukkan simbol apa atau istilahnya tujuannya itu ada sholawat. Nah, kalau sholawat sudah barang tentu ya, baik apalagi dibaca dengan bacanya khusyuk. Kalau membaca sholawat dengan tujuan riya saja sudah tetap diterima oleh Allah dan mendapatkan pahala. Itu khusus tentang sholawat. Kemudian ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, itu kan hanya itu kan panggilan. Seorang hamba manggil makhluk, seorang makhluk memanggil pada sang kholiknya. Ya arhamar rahimin, wahidat yang kasih sayang. Memberi kasih sayang. Terus secara umum bacaan manaqib itu apa hanya di kapal saja atau untuk acara-acara lain? Acara apa saja? Acara daf'ul bala, acara berharap. Pokoknya hajat apa saja. Hanya yang tidak boleh itu ketika meyakini bahwa yang memberi manfaat itu Syekh Abdul Qadir Jailani atau misalkan dengan wasilah yang apa dengan wali-wali lain, misalkan ziarah bahwa Syekh Sunan Gunung Jati, Syekh Sunan Kalijaga dan sunan-sunan yang lain, ketika meyakinkan bahwa beliau-beliau inilah yang memberi berkah dan yang memberi manfaat dan lain sebagainya, itulah yang menurut akidah tidak boleh. Bisa menyebabkan syirik. Syirik bisa. Sebab apa? Tidak bersandar pada Allah. Jadi hakikatnya minta pada Allah hanya sebagai perantara, sandaran. Satu contoh kecil, kita pengen kenal dengan bupati, harus melalui proses dari mulai diantar apa mendapat rekom dari kepala desa, dari kecamatan dan lain sebagainya, supaya bisa dikenal dengan seorang bupati. Berarti meyakini juga bahwa wali-wali itu juga bisa merekom. Itu gimana secara keyakinan? Kan ada rekom dari istilah lewat melalui camat, bupati, kalau ingin ke gubernur. Artinya dikembalikan, logika itu dikembalikan bahwa Syekh Abdul Qadir Jailani kan sudah meninggal. Apakah bisa merekom ketika kita minta Allah dengan wasilah Syekh Abdul Qadir Jailani? Bisa banyak cerita-cerita yang menunjukkan bahwa baik mau Quran maupun hadis yang menunjukkan bahwa hamba atau orang-orang soleh atau wali-walinya Allah secara kasat mata sudah meninggal dunia, akan tetapi hakikatnya masih hidup, hanya pindah alam. Mungkin saja satu. Mungkin ya. Terus yang kedua, Syekh Abdul Qadir Jailani sendiri memang dalam kitabnya fa idza sa'altumuhu fas'aluhu, apabila kalian minta pada Allah maka berwasilahlah kepada aku. Wa idza sa'altumu, ketika kalian minta terhadap Allah, fas'alu, maka mintalah perantara ni'abi dengan saya. Itu Syekh Abdul Qadir Jailani sendiri yang mengatakan. Mungkin kalau ada yang kurang sepaham dengan akidah itu, artinya bisa juga kubu sebelah atau orang lain mengatakan, loh, Syekh Abdul Qadir itu mengajari untuk tidak minta kepada Allah, artinya mengajari syirik gitu ya, kalau yang tidak sepaham. Ya kalau yang tidak sepaham, jangankan dengan Syekh Abdul Qadir Jailani, dengan siapa saja, Nabi Muhammad pun mungkin iya, menganggap syirik dan lain sebagainya. Oke. Nah, ini terkait ritual kan mungkin bahasa populer zaman sekarang ya. Mungkin ada agama lain kan
ketika menyembah kepada Tuhannya, atau orang-orang kejawen dengan ukup-ukup, dengan sesajen, itu kan ritual. Apakah kalau misalkan nelayan melakukan ritual harus pakai manakib? Tidak juga. Juga. Malah sering saya menganjurkan pada ABK, khususnya pada nakoda, itu silakan berwasilah sesuai dengan siapa yang mau diwasilai. Salah satu diantaranya karena beberapa nabinya Allah yang masih hidup, diantaranya Nabi Khidir. Saya kasih contoh seperti itu. Silakan hadroh pada Kanjeng Nabi, kemudian Nabi Khidir yang menjaga lautan dan lain sebagainya, kemudian Nabi Ilyas juga tugasnya menjaga Laut ya. alas atau hutan berantara, itu Nabi Ilyas yang masih itu. Nah, selain ritual manakib, apakah ada ritual-ritual lain, misalkan hanya dikir-dikir, misalkan yang punya hajat ini dikir bacaan-bacaan ini, atau dengan membaca Al-Quran, apakah boleh dengan tujuan ya mungkin mereka ingin selamat, istilah orang Jawanya urip para selamat. Ya boleh-boleh saja, ya. apalagi Hanya manakib, apa baca Al-Quran, baca sholawat, baca zikir-zikir yang lain, kalimat thayyibah, orang baca manakib saja boleh. Manakib kan artinya biografi. Iya. Terus pertanyaan kan, kalau dulu saya juga ini guys, waktu kecil itu masih ingat. Jadi kalau ritual itu nelayan belum tahu manakib, belum pakai doa, itu sering menyaksikan nelayan itu pakai kupu-kupu, pakai kembang, pakai sambetan dan sebagainya. Itu gimana Pak? Dan kalau ritual selain ini doa-doa, itu tergantung niat seseorang dan tergantung bagaimana akidah mereka yang membakar kemenyan. Kalau misalkan diniatkan untuk bau-bau harum dan lain sebagainya, enggak apa-apa. Tetap mintanya tetap pada Allah. Pada Allah. Jadi enggak apa-apa ya. Enggak apa-apa. Berarti itu kan adat. Manakib juga termasuk adat enggak, Pak Ustaz? Itu salah satu diantara adat kan kebiasaan ya. Iya, bukan adat, akan tapi kita mengenang sejarah. Mengenang sejarah bahwa hamba-hamba Allah ternyata ada yang seperti Abdul Qadir Jalani, karomahnya dan lain sebagainya itu justru luar biasa, saking dekatnya pada Allah. Ya, ini mungkin guys, mungkin saya ingin lebih lama lagi tapi takut mengganggu. Jadi itu tadi sekilas tentang apa sih tujuan manakib dan manakib itu apa. Ternyata ritual, termasuk adat atau enggak, mungkin tadi sudah dijelaskan secara singkat. Dalam kesempatan lain kita akan ngobrol lagi terkait dengan adat agama, termasuk adat ada 3 yang saya dengar itu yang diperbaiki, dipertahankan dan dihilangkan. Artinya saya ingin bertanya, apakah betul adat ada yang perlu diperbaiki, dihilangkan dan dipertahankan? Yang perlu diperbaiki di mana, atau sebuah tradisi yang membawa kebaikan itu boleh atau bisa dipertahankan. Kemudian tradisi atau adat yang perlu dihilangkan, misalkan yang berbau syirik, kemudian membawa madorot terhadap halayak umum, terhadap akidah-akidah yang belum mapan, itu juga perlu dihilangkan. Termasuk dulu saya waktu kecil itu sering ada perahu ditenggelamkan, itu kan adat ya, ritual ya. Mungkin buat warga Kluwut atau orang-orang dulu itu masih ingat, saya masih ingat itu kalau berapa bulan sekali, istilahnya apa ya kalau perahu ditenggelamkan, di kelem apa ya, kemudian bukti ini kelalen. Nah itu termasuk adat yang sekarang kan sudah nggak ada ya. Dihilangkan. Karena apa manfaatnya? Justru malah untuk bersarang ikan-ikan. Nah kalau bisa diambil manfaatnya, berarti ada manfaatnya perahu ditenggelamkan dengan tujuan apa? Penalong, tujuannya biar dapat ikan banyak, termasuk nggak boleh ya? Itu diantaranya yang harus dihilangkan. Oke ya guys, itu cukup dulu. Jadi itu seputar ritual manakib di atas kapal Kluwut
ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat, sekedar pengetahuan untuk kita semua. Syukur-syukur menjadi kearifan lokal yang harus dipertahankan, dan mungkin ada adat-adat atau tradisi yang ada di tengah-tengah desa kita, Kluwut khususnya ya, dan mungkin di nelayan seluruh Indonesia, karena sebagaimana kita tahu bahwa Indonesia itu sangat unik, begitu berbagai macam suku, agama, dan keyakinan. Di dalam Islam pun berbagai banyak keyakinan, ada yang membolehkan ada yang melarang manakib juga ada ya di dalam orang Islam lah. Itu di dalam Islam juga lah, itu adalah perbendaharaan atau khazanah keislaman di Indonesia. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.